selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau coba ngulik sesuatu yang menarik banget nih, sebuah transkrip dari acara Ruang Cahaya Iman yang Anda bagikan. Misi kita kali ini kelihatannya simple, tapi sebetulnya dalam banget. Kita mau bongkar esensi Ramadan menurut sumber ini. Soalnya kan kita sering mikir Ramadan itu cuma soal ya nahan lapar dan haus. Padahal transkrip ini ngajak kita lihat lebih jauh ke bulan yang katanya penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Oke, mari kita bedah ini bersama. Siap. Dan sumber ini, cara ngejelasinnya runut ya. Jadi, biar fokus, kita mungkin bisa pakai 4 poin utama dari sana. Pertama, kita lihat hubungan paling dasar antara Ramadan dan Al-Quran. Kenapa mulainya dari situ? Kedua, kita bahas soal peluang-peluang emas spiritual yang katanya cuma ada di bulan ini. Ketiga, kita geser sedikit ke dimensi sosialnya, gimana puasa itu jadi alat buat ngebentuk karakter, gitu. Dan terakhir, soal konsep Ramadan sebagai momen pengampunan, kayak tombol reset tahunan. Ini bakal jadi peta kita, biar gak sepotong-sepotong. Peta yang jelas banget. Oke, kita mulai dari titik pertama ya, soal fondasinya. Sumber ini bilang, istimewanya Ramadan itu ya karena Al-Quran turun di bulan ini. Ini bukan cuma fakta sejarah biasa kan, rasanya ini kayak ngasih identitas khusus gitu buat Ramadan. Di transkripnya bahkan Al-Quran disebut petunjuk bagi umat manusia. Dan yang ini lebih tajam lagi, pembeda antara yang hak dan batil. Nah, ini yang bikin saya penasaran sih, kenapa penekanannya harus di situ, di turunnya Al-Quran, bukan di puasanya? Pertanyaan bagus. Karena ini benar, ini menggeser fokus kita banget. Kalau kita mikirnya cuma bulan puasa, ya aktivitas utamanya ya menahan diri aja kan, secara fisik. Tapi sumber ini seolah-olah bilang, tunggu dulu, akarnya lebih dalam dari itu. Dengan menjadikan turunnya Al-Quran sebagai headline-nya, Ramadan itu jadi perayaan ilmu, perayaan petunjuk. Aktivitas utamanya bukan lagi sekedar nahan lapar, tapi menyambungkan kembali diri kita dengan buku panduan itu. Makanya transkripnya menekankan pentingnya membaca, memahami, dan mengamalkan. Jadi puasa fisik itu sebenarnya punya fungsi pendukung. Fungsi pendukung? Maksudnya gimana tuh? Gini, saat perut kita kosong, kita ngurangin distraksi duniawi. Idealnya kepekaan spiritual kita jadi lebih tajam. Kita jadi lebih hening di dalam, gitu loh. Nah, keheningan inilah yang bikin kita lebih reseptif, lebih gampang nangkep sinyal dari petunjuk di Al-Quran. Jadi puasa itu ibarat kita nyiapin wadahnya. Oke. Dan Al-Quran itu isinya. Tanpa isi, ya wadahnya kosong. Makanya fondasi keutamaan Ramadan itu perayaan atas turunnya ilmu itu sendiri. Puasanya cara kita memantaskan diri. Oke, saya nangkap. Jadi puasa itu bukan tujuannya, tapi sarananya. Tujuannya itu koneksi yang lebih dalam dengan Tepat sekali. petunjuk itu. Ini ngubah cara pandang banget. Nah, kalau fondasinya ilmu dan petunjuk, ini nyambung banget ke poin kedua soal peluang-peluang spiritual. Sumber ini pakai bahasa yang dramatis, ya, tapi indah buat ngegambarinnya. Katanya di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kalau dibayangin, ini kan kayak semesta lagi dukung kita jadi orang baik, gitu. Lingkungannya dibikin super kondusif. Tepat. Itu bukan untuk dipahami secara harfiah ya tentu saja. Tapi sebagai metafora yang kuat banget. Sumber ini seolah mau bilang, Ramadan itu bukan bulan ujian yang sengaja dibikin sulit. Justru sebaliknya, ini bulan di mana Tuhan ngasih banyak sekali fasilitas dan kemudahan biar kita gampang mendekat. Semua penghalang eksternal seolah-olah diminimalkan, supaya kita bisa fokus penuh pada perjuangan di dalam diri kita. Tapi di sini ada yang bikin saya mikir. Kalau dibilang setan-setan dibelenggu, kenapa rasanya masih susah banget ya buat berbuat baik? Kenapa masih ada aja godaan buat marah-marah pas puasa atau jadi malas ibadah? Sumbernya nyinggung soal paradoks ini nggak? Itu pertanyaan krusial. Sumbernya memang tidak merinci, tapi dari penekanannya kita bisa narik benang merahnya. Setan-setan dibelenggu itu bisa diartikan godaan eksternal yang besar, yang terorganisir, itu dilemahkan. Tapi, itu kan nggak menghilangkan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Hawa nafsu ya? Betul, hawa nafsu, kebiasaan buruk yang udah mendarah daging, ego. Jadi Ramadan itu seolah-olah membersihkan medan perang dari musuh luar, biar kita bisa fokus 100% ngadepin musuh yang di dalam.
Makanya masih terasa berat, karena pertarungannya jadi sangat personal. Ah, masuk akal. Jadi arenanya dibersihin biar kita bisa duel satu lawan satu dengan diri sendiri. Oke. Dan di tengah semua fasilitas itu, ada satu bonus utama yang disorot banget, yaitu Lailatul Qadar. Transkripnya bilang ini satu malam yang nilainya lebih baik dari 1.000 bulan. Bahkan dikasih hitungan simpel, 1.000 bulan itu sekitar 83 tahun. Ini kan gila, ibadah semalam nilainya bisa lebih dari umur rata-rata manusia. Betul. Dan angka 83 tahun itu penting. Itu cara sumbernya untuk mengilustrasikan betapa luar biasanya penawaran ini. Jadi bukan soal hitung-hitungan matematis pahala ya, tapi untuk nunjukin betapa besarnya rahmat yang dilimpahkan. Ini sebuah anomali spiritual, sebuah diskon ilahi besar-besaran yang cuma ada di Ramadan. Tunggu, kalau semua penghalang eksternal diminimalkan, lingkungan dibikin super kondusif, terus ada bonus pahala yang nilainya bisa melampaui seumur hidup. Jadi ini bukan lagi sekedar jalan spiritual biasa dong. Ini lebih kayak, semacam akselerator spiritual. Tepat sekali, akselerator spiritual, itu istilah yang pas banget. Kita kayak didorong maju dengan kecepatan super tinggi, gitu ya. Bukan lagi jalan kaki di jalur spiritual, tapi seperti naik eskalator berkecepatan tinggi. Dan sumber ini nggak berhenti di situ. Dia kasih contoh-contoh praktisnya, gimana cara naik akselerator ini. Disebutkan di sana ada sholat tarawih, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran yang tadi kita bahas, sedekah, dan banyak berdoa. Semua itu adalah kendaraan yang bisa kita pakai buat memaksimalkan perjalanan di eskalator ini. Jadi konsepnya bukan pasif menunggu, tapi aktif menjemput berkah. Oke, jadi sisi spiritual personalnya ini terasa di-upgrade habis-habisan. Tapi yang menarik, sumber ini tidak berhenti di situ kan. Ada hubungan yang kuat antara pengalaman spiritual personal ini dengan dampaknya ke orang lain. Ini membawa kita ke poin ketiga, soal pembentukan karakter dan empati. Benar, sumber ini narik garis yang sangat jelas dari ibadah ritual ke dampak sosial. Ini bagian yang paling membumi menurut saya. Dikatakan di sana, puasa itu melatih kesabaran dan empati. Dan ini bukan empati teoretis yang kita baca di buku gitu loh. Transkrip itu ngejelasinnya gampang banget. Saat kita merasakan lapar dan haus, kita belajar memahami bagaimana rasanya menjadi orang yang kekurangan. Kita dipaksa merasakan secuil penderitaan mereka di tubuh kita sendiri. Setiap hari selama sebulan. Ini yang menurut saya, wah kuat banget. Kita nggak cuma disuruh mikirin orang miskin, kita dipaksa ngerasain sebagian kecil dari apa yang mereka rasakan. Pengalaman langsung ini pasti efeknya beda. Jauh berbeda. Nah, pengalaman di dalam ini, rasa lapar yang jadi empati, menurut sumber ini, harus ada. Muaranya Adalah tindakan eksternal. memberi, ya. Tepat. Makanya anjuran untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan itu bukan anjuran yang terpisah. Ada logika yang sangat indah di baliknya. Puasa membuatmu merasakan, dan perasaan itu seharusnya membuatmu memberi. Ada siklusnya. Dari menahan, merasakan, memahami, lalu berbagi. Laboratorium kepedulian sosial, itu gambaran yang kuat. Tapi laboratorium kan tempat eksperimen ya. Kadang berhasil, kadang gagal. Apa sumber ini juga membahas gimana eksperimen empati ini bisa gagal? Maksud saya, kalau puasanya cuma jadi rutinitas aja, tradisi, tanpa melahirkan kepedulian. Sumber ini nggak bahas sisi kegagalannya secara eksplisit, tapi pesannya tersirat dengan sangat kuat. Dengan menyandingkan puasa dan sedekah, ia seolah-olah ngasih standar keberhasilan. Puasa yang berhasil adalah puasa yang bikin tangan kita lebih ringan untuk memberi. Kalau sebulan penuh kita nahan lapar, tapi nggak ada sedikit pun peningkatan rasa peduli, atau malah jadi lebih gampang marah karena lapar, ya, eksperimen di laboratorium itu bisa dibilang belum berhasil. Ibadah vertikal ke Tuhan baru dianggap sempurna ketika ia membuahkan kebaikan dalam hubungan horizontal antar manusia. Jadi, Ramadan dalam kerangka ini adalah tempat kita melatih otot kepedulian kita, yang mungkin selama 11 bulan lainnya jarang dipakai. Dan setelah semua proses itu, latihan spiritual di akselerator, latihan empati di laboratorium, ada hadiah puncaknya, yaitu pengampunan. Ini poin terakhir dan mungkin bagian yang paling melegakan dan paling ditunggu-tunggu banyak orang.
Sumber ini mengutip sebuah janji yang sangat kuat. Siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Wah, kalimat ini kan penuh harapan. Lalu apa makna dari semua ini bagi Anda, bagi kita semua yang mungkin merasa terbebani oleh kesalahan di masa lalu? Maknanya sangat transformatif. Berdasarkan sumber ini, Ramadan itu pada dasarnya adalah sebuah mekanisme riset ilahi, kesempatan tahunan untuk memulai lembaran baru, persis seperti yang disebut di transkrip. Tapi yang perlu digarisbawahi, konsep pengampunan di sini bukan sesuatu yang pasif. Coba perhatikan syaratnya. Dengan iman dan mengharap ridho Allah. Itu bukan syarat yang ringan kan? Itu menyeratkan adanya kesadaran, niat tulus, dan usaha aktif dari kita. Jadi ini bukan sekedar tombol delete otomatis ya. Kita nggak bisa puasa males-malesan terus berharap di akhir bulan semua dosa otomatis kehapus. Ada syarat partisipasi aktif di dalamnya. Tepat sekali. Ini bukan tombol hapus ajaib. Lebih mirip proses pemulihan sistem, di mana kita harus ngejalanin programnya dengan benar, dan proses pemulihan ini, menurut alur yang disajikan sumber, bekerja di 2 level. Pertama, memperbaiki hubungan vertikal dengan Tuhan lewat semua ibadah tadi. Kedua, yang sering dilupakan, adalah memperbaiki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Sulit kan membayangkan kita memulai lembaran baru yang bersih dengan Tuhan, sementara lembaran kita dengan orang lain masih kusut? Jadi pengampunan itu juga mencakup resolusi konflik dengan orang lain. Secara tidak langsung, iya. Proses melatih empati di poin ketiga tadi seharusnya melembutkan hati kita, membuat kita lebih mudah memaafkan dan meminta maaf. Jadi, Ramadan menjadi titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik secara keseluruhan. Bukan cuma bersih di hadapan Tuhan, tapi juga lebih baik dalam pergaulan. Pengampunan itu bukan tujuan akhir, tapi platform peluncuran untuk versi diri kita yang lebih baik di 11 bulan berikutnya. Wah, kalau ditarik benang merahnya, ini jadi sebuah gambaran yang utuh banget ya. Sumber ini melukiskan Ramadan bukan sebagai ritual-ritual yang terpisah, tapi sebuah ekosistem yang saling terkait. Dimulai dari fondasi Al-Quran sebagai bulan ilmu, lalu kita dikasih akselerator spiritual, proses itu kemudian membentuk karakter kita di laboratorium empati, dan puncaknya kita diberi kesempatan untuk riset. Pesan penutup dari sumber ini jadi terasa sangat mengena. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa perubahan dalam diri kita. Tepat. Itu inti dari segalanya. Sumber yang Anda bagikan ini secara konsisten melukiskan Ramadan bukan sebagai sebuah tujuan, tapi sebagai sebuah proses. Sebuah ruang latihan intensif selama sebulan. Atau mungkin untuk menggunakan analogi dari khazanah lokal kita, ini seperti kawah candra di muka. Tempat kita digembleng untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kemanusiaan kita. Kawah candra di muka, saya suka analogi itu. Tempat pengemblengan yang ya panas dan intensif, tapi tujuannya untuk membuat kita jadi lebih kuat dan lebih murni setelahnya. Persis. Dan itu membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Jika Ramadan adalah sebuah kawah candra di muka yang menempa kita selama sebulan penuh, pertanyaan yang tersisa untuk Anda renungkan adalah, bagaimana cara membawa baja hasil tempahan ini, disiplin, empati, dan kesadaran spiritual